Baik, selamat siang Pak Yerik. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai 3 artikel di tanggal 24 November, 1 Desember, dan 8 Desember. Saya yang akan memulai presentasi hari ini. Nama saya Bibi Evangelika Kristi dengan NIM 202102530017. Nah, untuk judul artikel yang saya pilih ini, yang pertama ada pengaruh kupon terhadap keputusan pembelian, studi kasus promo kupon cicip melalui pembelian delivery via food di Polhub Palmerah. Kemudian artikel kedua ada pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian produk kepada kedai kopi Nau Singaraja. Dan yang ketiga ada pengaruh media sosial dan harga terhadap keputusan pembelian di Miswe Kota Singaraja. Latar belakang saya memilih ketiga artikel ini yaitu sama, saya ingin menelaah mengenai strategi pemasaran para pelaku industri pariwisata di bidang kuliner, bagaimana cara mereka menghadapi bisnis kuliner yang saat ini tengah marak-maraknya tersebar di luaran sana. Nah, untuk artikel yang pertama ini, kata kuncinya ada kupon, keputusan pembelian, restoran, dan online food delivery. Untuk artikel pertama ini, lokasinya itu penelitiannya ada di Polhub. Nah, untuk sekedar pendahuluan, Polhub ini berdiri di Jakarta Barat, yang dimana Jakarta Barat itu merupakan kota dengan julukan surga kuliner, karena bisnis kuliner di Jakarta Barat itu jauh lebih banyak dibanding daerah-daerah Jakarta di lainnya. Kemudian, Polhub ini berdiri di tahun 2018, di mana saat penelitian ini dilakukan, Polhub itu baru berdiri sekitar 2 tahun. Nah, strategi Polhub dalam melakukan persaingan dengan bisnis lainnya itu dengan memberlakukan kupon di via online delivery food. Jadi di GrabFood, di GoFood, dan di ShopeeFood itu diberlakukan kupon. Namun oleh peneliti itu ditemukan suatu fakta bahwa pembelian di GrabFood itu cenderung lebih banyak dibandingkan pembelian online food lainnya dan juga dibandingkan di dine-in. Nah, peneliti itu ingin tahu sebenarnya sekuat apa sih pengaruh kupon dalam keputusan pembelian para konsumen di Polhub. Nah, untuk metode penelitiannya itu ada menggunakan metode mixed method, ada metode wawancara, kemudian observasi langsung, penyebaran kuesioner, dan juga membaca jurnal, artikel, buku, dan juga penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan food and beverage. Dari hasil penelitian, itu dapat ditarik kesimpulan kalau memang benar kupon itu menjadi salah satu faktor dalam keputusan pembelian para pembeli atau konsumen di Polhub. Namun kupon ini bukan faktor utama. Nah, jadi kalau tidak ada kupon pun sebenarnya para konsumen ini akan tetap membeli Polhub karena cita rasa Polhub itu sangat spesial dan sangat enak gitu menurut konsumen. Jadi mereka akan tetap membelinya. Namun kembali lagi saya katakan kupon itu merupakan faktor pendukung. Jadi kalau ada kupon, keputusan pembelian para konsumen itu semakin kuat karena dapat mengurangi ongkir yang mahal dan juga dapat ditukar dengan mudah gitu kupon Polhubnya. Nah, karena di sini ditemukan fakta bahwa memang kupon itu sangat berguna, jadi menurut saya memberikan beberapa saran, mungkin bisa diberlakukan promo atau sistem kupon lainnya. Misal tadi kan didapati fakta kalau pembelian di online food delivery itu jauh lebih banyak dibanding dine-in. Nah, biar dine-in itu juga banyak, mungkin bisa diterapkan sistem kupon atau promo hari ulang tahun. Jadi misal ada pembeli dari Polhub ini yang berulang tahun, maka akan mendapatkan promo atau diskon dari Polhubnya sendiri. Kemudian juga kupon hari jadi, kalau lagi hari jadinya Polhub akan diadakan promo terhadap beberapa menu. Kemudian ada promo kemerdekaan RI, kemudian ada promo hari raya besar.
karena Pork ini merupakan restoran non-halal, jadi target pasarnya pasti orang-orang non-mayoritas. Jadi misal di Paskah dan Natal itu diadakan promo besar-besaran untuk keluarga yang makan di Pork. Kemudian juga promo-promo ini dapat dimeriahkan dengan melakukan promosi melalui media sosial seperti TikTok yang saat ini memegang kekuatan terbesar untuk seluruh media sosial di Indonesia. Kemudian juga bisa dilakukan kolaborasi dengan food influencer ternama di media sosial, contohnya dengan Tan Boy Kun. Jadi Tan Boy Kun review makanan, kemudian nanti pembeli yang beli lewat online food delivery bisa memasukkan kode voucher Tan Boy Kun 567 misalnya, nah nanti dapat potongan harga 20% sampai 35%. Kemudian selanjutnya itu contoh ada bazar makanan. Misal kalau ada yang mau beli Pork di bazar makan, nanti ditanya sama orang yang jaga bazar atau stand makanan di Pork itu, sudah follow akun TikTok Pork belum? Kalau Pork punya TikTok, kalau udah nanti dapat potongan harga misal sebesar 5%. Nah, ini menurut saya memang sederhana. Tapi kalau strategi-strategi tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka suatu saat dapat mendatangkan keuntungan besar. Nah, kemudian untuk artikel yang kedua, kata kuncinya itu ada citra, merek, harga, dan keputusan pembelian. Nah, industri kulinernya di sini ada Kopi Now Singaraja. Jadi, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini itu banyak sekali kedai kopi dan kafe yang berdiri. Kayak jarak dari satu kafe ke kafe lain itu hanya 5 langkah, itu banyak. Dan produknya pun mirip-mirip, konsepnya pun mirip-mirip. Nah, di sini kedai Kopi Now itu menerapkan strategi citra merek dan harga. Jadi peneliti itu penasaran sebenarnya apa sih pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian produk kepada kedai kopi Now Singaraja. Nah, metode penelitiannya itu kuantitatif karena dinilai oleh peneliti datanya itu lebih akurat karena penilaiannya skala jawabannya pun lebih tertutup. Jadi pasti menurut peneliti itu lebih akurat ya datanya. Nah, untuk hasil penelitiannya itu positif ditemukan kalau harga dan citra merek itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Di sini Kopi Now itu diambil dari bahasa Indonesia, artinya senang. Jadi secara tidak langsung kedai Kopi Now ini ingin menyampaikan kepada konsumen kalau harapan terbesar mereka saat konsumen datang itu adalah perasaan senang dari konsumen. Konsumen terkesan dengan kedai Kopi Now. Dan harga pun sangat mempengaruhi karena kembali lagi kedai kopi sudah banyak, jadi pasti pembeli itu akan membandingkan kedai kopi satu dengan yang lain mana yang lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Nah, karena kedua hal ini sangat berpengaruh, menurut saya kedai Kopi Now ini contoh di citra merek, karena yang ingin kedai Kopi Now sampaikan itu adalah perasaan senang, maka menurut saya harus dilakukan bukti-bukti nyata. Contohnya, kalau sedang ramai-ramainya, itu karena konsumen harus mengantre atau bahkan nggak sampai dapat tempat duduk, itu kedai Kopi Now mungkin bisa menyediakan media hiburan. Jadi para konsumen itu tidak bosan. Contohnya ada TV atau live music atau lagu-lagu yang diikuti lagu-lagu yang tengah populer pada masa terbaru, kemudian juga dapat disediakan snack. Nah, kemudian juga dari para pelayannya, barista dan pegawai itu dapat dilatih untuk melayani konsumen dengan hangat, sigap, cekatan, dan solutif. Jadi kalau konsumen baru masuk, kemudian melayani konsumen itu harus dengan senyum, kemudian dengan ramah, dengan hangat. Kemudian kalau konsumen sedang mendapat masalah atau mendapat pertanyaan dalam kepalanya tentang kedai Kopi Now atau produk Kopi Now, itu semua pegawai tanpa terkecuali itu harus menjawab, dan jawaban yang diberikan itu harus solutif. Jadi konsumen itu merasa senang. Oh ya, masalah saya sudah terselesaikan dan ada jawabannya. Kemudian juga dari segi fasilitas menurut saya juga penting, fasilitas yang lengkap dan bersih juga baik, itu yang terutama. Contoh disediakan kursi dan meja yang banyak, kemudian juga disediakan area smoking dan non-smoking area, kemudian juga terdapat toilet yang bersih dan memadai, tempat sampah yang tertutup, jadi tidak dapat berpotensi untuk menyebarkan penyakit kepada para konsumen. Kemudian juga dapat disediakan WiFi yang lancar,
card games, board games, atau sebagainya untuk membuat konsumen itu merasa semakin senang dengan kedai Kopi Now. Nah, SOP juga menurut saya sangat penting ya, karena tanpa adanya SOP, saya yakin suatu perusahaan, terutama perusahaan kuliner atau F&B itu tidak akan berjalan dengan baik. Contoh SOP misalkan untuk barista dalam membuat kopi atau membuat produk itu harus selalu mencuci tangan. Kemudian rambutnya itu harus pendek untuk laki-laki dan untuk perempuan harus diikat. Dan kalau bisa kedua pihak, perempuan dan laki-laki, harus mengenakan head cap. Jadi menghindari resiko rambut jatuh ke dalam makanan atau minuman. Nah, kemudian untuk artikel yang ketiga sendiri, kata kuncinya ada harga, keputusan pembelian, dan media sosial. Di sini, Misway itu menerapkan strategi pemasaran dengan memasarkan produknya melalui media sosial. Jadi seperti yang kita tahu, Misway itu kan bukan tempat makan yang orang datang untuk makan kenyang gitu. Misway itu tempat untuk nongkrong anak-anak muda, jadi sambil ngobrol sama teman-temannya, sambil makan es krim. Nah, di sini itu peneliti itu menemukan fakta kalau Misway itu punya media sosial. Dan peneliti itu penasaran, sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari media sosial dan harga terhadap keputusan pembelian dari para konsumennya Misway. Nah, dari penelitian ini, metode yang digunakan itu penelitian kuantitatif. Karena menurut peneliti, sama seperti penelitian yang sebelumnya, di artikel sebelumnya, penelitian kuantitatif itu jauh lebih akurat datanya. Dan instrumen penelitian yang dipakai itu adalah kuesioner. Dari hasil penelitiannya itu, positif ditemukan bahwa memang media sosial dan harga itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian para pembeli di produk Misway ini. Nah, untuk media sosial contohnya, karena sangat kuat ya pengaruhnya, menurut saya hal-hal terkecil dari Misway pun harus dipromosikan ke media sosial. Contoh ada pembaruan menu, kemudian juga ada promo, ada diskon, hari besar, dan semacamnya, itu harus dipromosikan di media sosial. Kemudian misal ada, kemarin Misway baru mengeluarkan botol minum dengan karakter Misway, nah itu dipromosikan di media sosial, jadi orang-orang tahu dan berbondong-bondong untuk membeli. Kemudian juga, Misway itu kan es krim dengan harga yang sangat ramah kantong, apalagi untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi menurut saya Misway ini harus tetap mempertahankan hal itu. Apalagi dengan harga yang murah, Misway ini memberikan kualitas yang sangat baik. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Misway ini sudah sangat tepat dan harus selalu dikembangkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan dengan judul artikel, dengan judul jurnal yang saya pakai, yaitu analisis pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Dengan kata kunci, keputusan pembelian, produk, harga, promosi, dan lokasi. Bagian pertama, yaitu telaah bagian pendahuluan, identifikasi dan analisis latar belakang masalah, dan kemudian berikan pendapat. Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa penelitian dengan tujuan utama untuk mengungkapkan dampak tertentu terhadap keputusan pembelian konsumen di rumah makan Koki Jodi yang terdapat di daerah Magelang. Nah, di sini yang diteliti yaitu mencakup produk, harga produk, promosi produk, dan juga lokasi. Penelitian ini mendekati keberhasilan yang ingin dicapai oleh rumah makan dengan pendekatan analisis dampak faktor-faktor tertentu terhadap preferensi dari konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumen atau customer atau pembeli tentunya memiliki preferensi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.
Kemudian pada paragraf yang kedua, penelitian ini ingin mengeksplorasi pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Nah, bahwa yang kita ketahui juga bahwa ketika harga dari suatu produk itu cenderung lebih rendah, dia akan permintaannya cukup banyak jika dibandingkan dengan produk atau produk yang harganya cukup atau bahkan harga yang tinggi. Nah, kemudian di sini juga dibahas mengenai kompetitif, diskon, atau bahkan promosi harga dari suatu produk atau suatu produk. Dan di sini adalah mereka memainkan peranan kunci dalam pengambilan keputusan konsumen di industri makanan. Kemudian dianalisis juga mengenai pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. Aspek seperti aksesibilitas, lingkungan sekitar, atau bahkan keamanan juga dapat menjadi pertimbangan yang cukup besar atau cukup penting, bahkan sangat penting bagi konsumen ketika memilih tempat makan. Karena konsumen juga memiliki beberapa tipe, mulai dari solo, kemudian family, atau kemudian couple. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan, bahkan harus bisa membaca dan bisa mengetahui bahwa tipe-tipe kunjungan seperti ini harus memiliki akses-akses yang tentunya aman, nyaman, sehingga mereka pun juga memiliki experience atau pengalaman yang nyaman, yang baik, bahkan luar biasa ketika datang berkunjung ke rumah makan atau ke restoran atau tempat kita berbisnis. Kemudian penelitian ini juga menggabungkan semua faktor tadi seperti diskon, harga, promosi, aksesibilitas, keamanan, kompetitif, dan hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu akan sangat lebih didalami dan akan sangat mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan. Dan ketika semua elemen-elemen yang disebutkan tadi dapat kita seimbangkan antara satu dan lainnya, strategi dan taktik pemasaran dapat kita perbaiki juga berdasarkan semua hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian nomor yang kedua, telah bagian metode identifikasi dan analisis tahapan penelitian dan berikan pula pendapat. Oke, jadi penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah melalui uji sebelumnya. Jadi sebelum dia disebarluaskan, kuesioner yang dipakai sebagai metode penelitian atau pengumpulan data ini sebelumnya juga akan diperiksa terlebih dahulu, mulai dari penggunaan kata, kemudian isi atau apa saja poin-poin yang dimasukkan di dalam kuesioner sehingga akan memberikan dampak yang besar, dampak positif maupun kritikan dan saran yang tentunya akan memberikan perubahan atau akan memberikan peningkatan yang cukup signifikan untuk perkembangan bisnis kita. Kemudian konsistensi dan akurat dari data yang dipakai itu tidak akan tentunya tidak akan disamakan antara satu customer dengan customer lainnya, karena balik lagi preferensi dari setiap konsumen, setiap customer, dan setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Jadi data yang dihasilkan itu tentunya akurat karena berdasarkan preferensi. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan temuan yang sangat signifikan, dimulai dengan nilai hitung yang kemudian memberikan dampak yang signifikan dan menunjukkan bahwa kualitas dan daya tarik produk memiliki dampak yang positif terhadap preferensi pembeli. Berarti hampir semua makanan atau hampir semua produk yang ditawarkan itu konsumen itu yang memiliki atau menyukai karena sama dengan selera atau sama dengan preferensi yang mereka punya. Kemudian kedua juga pengaruh positif harga dari segi harga. Yang pertama tadi dari produk, yang kedua sekarang harga, yaitu dengan nilai hitung dan yang cukup signifikan, dan tentunya juga menegaskan bahwa harga yang bersaing atau strategi harga yang menarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oke, yang berikut adalah pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dibuktikan dengan nilai hitung dan kemudian memberikan pengaruh yang signifikan, dan strategi promosi yang efektif dapat meningkatkan minat dan niat pembeli atau niat pelanggan.
Kemudian terdapat juga lokasi yang strategis, lokasi yang atau aksesibilitas yang mendukung atau menunjang tentunya juga akan memberikan dampak yang baik untuk keberlangsungan bisnis kita. Kemudian yang terakhir itu bersama-sama dengan produk, harga, promosi, dan lokasi, itu semuanya dibuktikan dengan nilai hitung yang besar dan sangat signifikan. Yang hal ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi pemasaran yang efektif pada aspek-aspek ini dapat meningkatkan secara keseluruhan keputusan pembelian konsumen pada rumah makan Koki Jodi di Magelang. Kemudian nomor 3 yaitu telah bagian hasil dan pembahasan, kemudian identifikasi dan analisis latar belakang masalah. Tahapan penelitian hasil pembahasan, berikan pendapat sama seperti yang pada sebelumnya. Jadi penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lokasi memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di rumah makan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aksesibilitas lokasi itu tentunya akan menunjang keberlangsungan bisnis yang kita punya. Nah, apalagi konsumen itu memiliki tipe kunjungan mulai dari solo, kemudian family, kemudian couple. Nah, kita mengambil contoh ketika tipe kunjungan family. Nah, dalam family itu terdapat ayah, ibu, dan juga anak. Nah, ketika mereka ingin berkunjung ke tempat kita, tetapi lokasi dan kemudian aksesibilitas yang didapat itu tidak menunjang, tentunya mereka akan berpikir bahwa sepertinya saya tidak harus berkunjung ke situ, tidak harus berkunjung ke bisnis tempat kita berbisnis karena ya lokasi atau akses kemanapun itu terbilang sulit, dan tentunya juga keamanan dan kenyamanan yang didapat itu tentunya tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari sang konsumen. Seperti itu. Oke, saya yang berikutnya yaitu pada tanggal 8 Desember dengan judul artikel kesadaran merek pengaruhnya pada keputusan pembelian wisata domestik. Nomor 1, telah bagian pendahuluan, identifikasi, dan analisis latar belakang masalah. Di sini saya mengambil contoh yaitu Sentra Rajut Bindung Jati yang berdiri sejak tahun 1960. Selama dia berdiri itu, dia menghadapi tantangan dalam perkembangan dan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan sentra produksi lainnya. Hal-hal atau faktor-faktor tersebut yang menyebabkan keterbatasan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari bisnis Sentra Rajut Bindung Jati. Nah, yang pertama itu terdapat perubahan tren, kemudian selera konsumen yang dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan industri rajut. Seperti yang zaman semakin berkembang, kemudian gaya fashion, pola hidup, atau bahkan kebiasaan, atau apapun yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, atau yang kita gunakan, tentunya juga akan berevolusi atau berubah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, dan dengan begitu banyak budaya-budaya atau dengan teknologi dan apapun yang kita terima maupun dari luar maupun dari kebiasaan yang kita lihat dari orang lain. Nah, jadi adaptasi atau adaptabilitas terhadap perubahan dan inovasi produk mungkin perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur dan aksesibilitas dapat mempengaruhi pertumbuhan sentra rajut. Jadi kendala di sini juga dijelaskan bahwa infrastruktur, transportasi atau distribusi dapat menyulitkan proses produksi dan distribusi produk mereka. Jadi dibutuhkan peningkatan. Jadi distribusi barang itu akan mempengaruhi pendapat dari atau akan mempengaruhi konsumen menilai produk kita seperti apa. Ketika dalam proses distribusi itu terjadi keterlambatan yang entah disengaja atau tidak, tentunya juga akan berdampak
bahwa para konsumen itu akan memilih untuk pergi untuk membeli produk di tempat lain, produk yang sama di tempat lain, yang tentunya proses distribusinya tidak memakan waktu yang lebih lama ketimbang atau daripada si sentra rajut ini. Oke, yang kedua, telah bagian metode, identifikasi, dan analisis tahapan penelitian. Penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 129 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling. Jadi pengumpulan datanya itu yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada konsumen atau customer. Nah, hal ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa responden yang dipilih memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu yang relevan dengan variabel yang akan diukur melalui kuesioner tadi, sehingga hasil penelitian dapat lebih mewakili populasi yang diinginkan. Terdapat beberapa analisis data dalam penelitian ini yang mengadopsi beberapa teknik termasuk deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik dari sampel. Selain itu, uji hipotesis klasik digunakan untuk menguji asumsi dasar statistik yang mendukung analisis lebih lanjut. Uji hipotesis baik parametrik maupun non-parametrik digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dan identifikasi perbedaan yang signifikan antara kelompok data. Nah, pada proses pengambilan data ini akan sangat lebih diperhatikan karena ini yang akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif atau kritik maupun saran dan perubahan peningkatan atau inovasi bagi si produk yang akan dijual. Kemudian kombinasi atau dengan beberapa kombinasi yang terkait tadi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan dan pengaruh antar setiap variabel atau setiap variabel yang akan diuji, dan kemudian hasil ini dapat digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan, inovasi-inovasi yang dapat mendukung atau menolak hipotesis penelitian serta memberikan wawasan berharga untuk pengembangan pengetahuan di bidang yang bersangkutan atau ingin memberikan inovasi baru terhadap produk baru atau memberikan inovasi atau menumbuhkan jiwa-jiwa kreatif untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan model atau desain daripada produk sendiri. Kemudian bagian 3 yaitu telaah bagian hasil dan pembahasan, identifikasi dan analisis latar belakang masalah, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan. Tentunya juga penelitian ini itu memberikan gambaran tentang hubungan antara tingkat kesadaran merek dan tingkat keputusan pembelian dan kemudian media promosi yang paling efektif dalam konteks sentra rajut Bindong Jati. Hasil penelitian mencakup beberapa temuan kunci yang dimiliki dan juga sangat penting untuk memanage dan dalam sistem pemasaran sentra rajut Bindong Jati. Pertama, temuan merujuk bahwa tingkat kesadaran merek dan tingkat keputusan pembelian wisatawan domestik pada sentra rajut Bindong Jati berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa sentra rajut Bindong Jati memiliki basis kesadaran merek yang cukup, namun masih memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat keputusan pembelian wisata domestik, yaitu tadi dengan cara menginovasi setiap produk-produk yang ingin mereka pasarkan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran merek terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan hasil ini menegaskan bahwa pentingnya membangun dan memelihara kesadaran merek yang kuat sebagai faktor penentu dalam memotivasi keputusan pembelian. Selamat sore Pak Yeri. Pada kesempatan di sore hari ini, saya, Ruth Sanera Rowom-Siwor, dengan NIM 2022-0253-0013, akan mempresentasikan ketiga tugas saya yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS HTM 305, pembelian dalam industri hospitality. Maka dari itu, langsung saja akan saya mulai.
Dimulai dari tugas pertama, yaitu 24 November 2023, artikel yang saya ambil dari web yang telah tersedia dengan judul artikel Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Hotel Berbintang 3 di Kota Palembang, dengan kata kunci promosi ya keputusan pembelian. Nah, pada nomor yang pertama, saya menelaah bagian pendahuluan dan juga identifikasi analisis latar belakang masalah. Kota Palembang, yaitu ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menarik para wisatawan mulai dari wisatawan domestik hingga mancanegara. Kegiatan wisata yang dilakukan pun beragam, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, bahkan wisata olahraga. Nah, wisata olahraga ini merupakan titik fokus kita pada hari ini, yaitu di mana diharapkan mampu menggali potensi pariwisata agar lebih berkembang lagi. Nah, adapun perhatian khusus yaitu pada salah satu event internasional Asian Games. Nah, Palembang menyambut event internasional ini dan mengakibatkan meningkatnya jumlah kamar hotel secara signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana event berskala internasional ini dapat mendorong perkembangan infrastruktur suatu kota. Nah, pada data yang diperoleh menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kamar hotel dari 2016 hingga 2018. Nah, dampaknya terlihat dari hunian kamar yang mencapai 100% selama event ini berlangsung. Nah, pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari promosi harga terhadap keputusan minat di 3 hotel berbintang 3, yaitu Santika Radial Palembang, Batika Hotel Palembang, dan Hotel Suwarna Dipa. Nah, pada bagian kedua, yaitu saya menelaah bagian metode dan juga identifikasi dan analisis tahapan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan melakukan metode kuantitatif dan juga verifikatif dengan tujuan menguji pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian di hotel berbintang 3 di Kota Palembang. Objek penelitian adalah tamu yang menginap di Santika Radial Palembang, Batika Hotel Palembang, dan Suwarna Dipa Palembang. Populasi dalam penelitian mencakup tamu yang menginap di hotel berbintang 3 antara Agustus hingga November 2018. Nah, tamu yang menginap di hotel ini sejumlah 22.288 orang. Nah, dari populasi ini diambil 393 orang dengan metode sampling non-probability, khususnya accidental sampling. Nah, penelitian ini juga bertujuan agar menggabungkan hubungan dimensi-dimensi promosi dan harga dengan proses keputusan pembelian tamu hotel. Nah, hal ini dilakukan melalui indikator-indikator yang mengukur masing-masing dimensi, seperti iklan yang memiliki daya tarik, kemudahan pembayaran, ataupun evaluasi alternatif hotel. Nah, dengan pengaruh variabel promosi dan harga terhadap keputusan pembelian, penelitian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang faktor-faktor apa sih yang paling penting yang mempengaruhi keputusan tamu dalam memilih hotel berbintang 3 di Kota Palembang. Lalu pada bagian ketiga, saya menelaah bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, pentingnya bauran promosi dan faktor harga dalam pengambilan keputusan pembelian di industri hotel bintang 3 di Kota Palembang. Nah, analisis faktor harga menyoroti pengaruhnya terutama melalui diskriminasi harga untuk pasar tertentu. Pembahasan verifikatif menunjukkan bahwa promosi memiliki kolerasi yang kuat dengan keputusan pembelian, sementara hubungan antara harga dan juga keputusan pembelian lebih rendah karena faktor lain, seperti event besar Asian Games yang turut mempengaruhi harga kamar dan keputusan pembelian. Untuk itu, bauran promosi yang dipilih haruslah sesuai dengan karakteristik pasar yang menjadi target. Untuk itu, sang pebisnis perlu untuk mengetahui dan mempelajari apa sih karakteristik pasar yang menjadi concern-nya. Nah, dalam konteks Palembang ini, adanya penyelenggaraan event besar seperti Asian Games 2018 menjadi faktor yang mempengaruhi harga kamar dan keputusan pembelian. Nah,
diperoleh dari analisis verifikatif menyoroti hubungan antara variabel promosi dan harga terhadap keputusan pembelian. Sementara promosi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan keputusan pembelian. Hubungan antara harga dan keputusan pembelian cenderung lebih rendah karena pengaruh faktor eksternal. Nah, adapun kesimpulan yang diambil bahwa pentingnya strategi promosi yang komprehensif dan adaptif disarankan untuk menjawab persaingan di pasar. Adapun kesimpulan yang saya tambahkan bahwa dalam memajukan sebuah industri perhotelan, sangat penting untuk melakukan penyesuaian strategi promosi seiring dengan majunya era teknologi. Nah, di era kini, media sosial merupakan salah satu promotion tools yang ampuh untuk menarik pasar. Ditambah dengan adanya event besar yang diselenggarakan seperti ini, berarti pasar yang harus dicakup semakin luas. Maka itu strategi pemasarannya harus dipilih secara bijaksana. Nah, dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut, juga mempertimbangkannya, hotel berbintang 3 di Kota Palembang akan mencapai kesuksesan besar. Kita akan next ke tugas yang kedua, yaitu 1 Desember 2023. Nah, artikel yang saya pakai berjudul Pengaruh Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Kamar di Kamala Resort Ubud, dengan kata kunci Online Travel Agent atau OTA, Online Customer Review, dan juga Purchasing atau pembelian. Pada bagian 1, saya menelaah bagian pendahuluan, seperti yang telah tertera di sini, bahwa dampak globalisasi terhadap industri akomodasi seperti hotel dan juga pengaruhnya terhadap persaingan di pasar sangat terlihat dan dirasakan para pelaku bisnis. Nah, disebutkan dalam jurnal ini bahwa meningkatnya pariwisata di Bali mempengaruhi persaingan di antara hotel-hotel yang berusaha menarik pengunjung secara optimal. Namun, kita lihat bahwa ada penurunan drastis kunjungan wisatawan di 2021 akibat berbagai kendala seperti persyaratan tes PCR dan pembatasan perjalanan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun tersebut masih adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat karena mewabahnya kasus COVID-19 atau COVID-19. Nah, penekanan pada teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja industri perhotelan, termasuk strategi pemasaran melalui OTA atau Online Travel Agent seperti Agoda, Traveloka, merupakan titik fokus kita yang akan dibahas pada jurnal ini. Nah, ada perdebatan seputar dampak ulasan online terhadap keputusan pembelian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ulasan online tidak selalu mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Nah, lalu yang berikutnya yaitu saya menelaah bagian metode. Nah, penelitian ini memfokuskan pada populasi seluruh tamu yang telah memesan kamar di Kamala Resort Ubud melalui Online Travel Agent atau OTA Traveloka pada tahun 2021 dengan jumlah populasi 919 orang. Namun sampel yang diambil yaitu 90 orang, dihitung berdasarkan rumus Slovin. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi dokumentasi, penyebaran kuesioner, dan juga wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Nah, dengan menggunakan beragam teknik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul dari responden terpilih. Nah, fokusnya mungkin termasuk memahami preferensi atau kepuasan tamu terhadap layanan yang diberikan. Nah, pengaruh-pengaruh faktor tertentu terhadap keputusan pemesanan melalui Traveloka atau hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam konteks pemesanan kamar melalui OTA tersebut. Lalu bagian yang ketiga saya menelaah bagian hasil dan pembahasan. Nah, analisis dilakukan untuk menemukan sejauh mana ulasan dari konsumen sebelumnya mempengaruhi keputusan pembelian dan preferensi tamu yang menginap di resort tersebut. Lalu hasil dari analisis regresi linear sederhana digunakan itu untuk mengetahui hubungan antara variabel online customer review dan keputusan pembelian. Lalu hasil menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif yang signifikan antara tingkat ulasan pelanggan daring dan keputusan pembelian kamar di Kamala Resort. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perilaku pembeli di sektor
perhotelan daring, terkhususnya terkait pengaruh ulasan pelanggan daring dalam mengambil keputusan. Analisis ini juga membuka jalan bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih cermat dan efektif dalam industri perhotelan. Nah, ulasan ini menjadi sumber informasi utama calon pembeli. Ketika ulasan tersebut lebih positif, maka kecenderungan untuk membuat keputusan pembelian juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas ulasan pelanggan sangat mempengaruhi persepsi dan keputusan pembeli. Nah, untuk itu manajemen resort perlu untuk memperhatikan ulasan yang diberi dan berupaya agar memperbaiki ulasan negatif supaya dapat meningkatkan reputasi resort secara keseluruhan dan mendukung keputusan pembelian yang lebih positif dari calon tamu. Nah, ketika hal itu dilakukan secara bijak, maka dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam industri perhotelan. Lalu saya akan lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu 8 Desember 2023, dengan judul artikel Pengaruh Marketing Mix 7P terhadap Keputusan Pembelian Hotel Novotel Pekanbaru. Lalu saya memberikan identifikasi dan juga analisis latar belakang masalah pada nomor 1 ini. Saya langsung membacakan kesimpulan. Dari sini, identifikasi kelemahan yang dikembangkan oleh survei dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan dan memperbaiki setiap elemen bauran pemasaran bisa menjadi langkah strategi bagi Hotel Novotel Pekanbaru secara keseluruhan. Penelitian ini mencoba menguraikan pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian dalam industri perhotelan. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan pembelian di Hotel Novotel Pekanbaru. Lalu pada bagian yang kedua saya menelaah bagian metode. Nah, penelitian ini menyoroti keterkaitan yang ada dalam industri pariwisata terkhususnya sektor perhotelan di Hotel Novotel Pekanbaru dengan konsep bauran pemasaran dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Nah, analisis bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan juga bukti fisik menyoroti keberadaan beberapa masalah yang muncul dalam prasurvei, seperti ketidaksesuaian harga dengan fasilitas yang ditawarkan dan lain sebagainya. Nah, secara keseluruhan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis dampak dari faktor bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di Hotel Novotel Pekanbaru. Nah, analisis ini tidak hanya memberikan pandangan mendalam tentang keadaan industri perhotelan, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi strategi pengembangan, perbaikan, dan peningkatan kualitas layanan bagi hotel tersebut. Lalu pada bagian yang ketiga saya menelaah bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, seperti yang tertulis di sini, saya akan membacakan langsung pada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, produk, harga, dan promosi adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian di Hotel Novotel Pekanbaru. Faktor-faktor lain seperti lokasi, orang, proses, dan juga bukti fisik tidak memiliki pengaruh yang signifikan, berarti ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel dan tidak hanya di Hotel Novotel, tetapi juga di wilayah Pekanbaru secara keseluruhan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di industri perhotelan. Sekian 3 tugas dari saya mengenai pembelian dalam industri pariwisata. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat pagi, siang, sore, Pak Yerik dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Sylvia Selina dengan NIM
2021-025-30008 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil telaah saya terhadap 3 artikel yang sudah saya temukan. Presentasi ini dibuat untuk ujian akhir semester HTM 305, pembelian dalam industri hospitality. Jadi judul artikel yang pertama yaitu pengaruh atribut produk wisata terhadap place branding dan implikasinya terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata pantai. Survei terhadap wisatawan Nusantara di Kabupaten Karawang. Kata kunci dari artikel ini adalah mengenai keputusan mengunjungi produk wisata dan juga place branding. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, identifikasi dan analisis latar belakang terlebih dahulu. Jadi objek di dalam penelitian ini adalah para wisatawan Nusantara yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Karawang. Nah, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa atribut produk wisata, pelaksanaan place branding sudah cukup baik, sehingga keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut sudah cukup tinggi. Namun, jumlah kunjungan wisata ke setiap destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karawang itu relatif fluktuatif yang bisa jadi disebabkan karena masih banyak wisatawan yang belum mengetahui tentang destinasi wisata tersebut. Jadi, latar belakang masalah dari penelitian ini adalah citra dari destinasi wisata yang kurang diangkat dan sejalan dengan pariwisata yang menyebabkan kurangnya kunjungan wisata. Nah, dari permasalahan yang terjadi ini, mungkin cara yang tepat untuk meningkatkan keputusan mengunjungi destinasi wisata yaitu dengan meningkatkan atribut produk pariwisata, antara lain dari atraksi wisatanya, fasilitasnya, akomodasi, dan pelayanan, transportasi, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif verikatif, yang mana populasi dari penelitian ini adalah 11 destinasi wisata di Kabupaten Karawang. Nah, untuk menentukan sampelnya itu menggunakan teknik probability sampling, khususnya cluster sampling. Variabel independennya di sini atau X-nya yaitu atribut produk wisata. Sedangkan variabel intervening atau Y yaitu place branding dan variabel dependentnya atau Z adalah keputusan mengunjungi destinasi wisata. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat hasil dan juga pembahasannya. Seperti yang bisa dilihat di layar, yaitu terdapat tabel mengenai rekapitulasi tanggapan responden mengenai atribut produk wisata dan skor tertinggi yaitu terdapat pada subvariabel destination attraction, di mana pada subvariabel ini skor tertinggi ada pada indikator daya tarik sejarah tempat tujuan wisata Karawang. Sedangkan skor terendah terdapat pada variabel accessibility, yaitu indikator kemudahan akses ke tempat tujuan wisata Karawang. Sedangkan skor terendahnya itu berada pada indikator pengetahuan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pengunjung. Kemudian skor tertinggi untuk variabel keputusan mengunjungi adalah pada item keragaman layanan yang diberikan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai telaah artikel yang pertama. Kemudian saya akan melanjutkan hasil telaah terhadap artikel kedua. Artikel kedua ini memiliki judul Analisis Pengaruh Produk, Harga, dan Tempat terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada wisata kuliner Pantai Jempol, Labuhan, Sumbawa. Kata kunci dari artikel ini adalah pembelian dan produk wisata. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, identifikasi, dan analisis latar belakang terlebih dahulu. Di dalam penelitian ini yaitu mengambil sebuah lokasi, yaitu pantai yang ada di Labuhan Sumbawa, Jembatan Polak atau biasa dikenal dengan sebutan Jempol. Nah, biasanya para remaja atau pegawai kantoran itu ramai datang ke destinasi wisata tersebut untuk menikmati wisata kuliner yang telah diminati oleh pengunjung dan juga masyarakat Sumbawa. Di penelitian ini, ingin diketahui pengaruh produk, harga, dan juga tempat terhadap keputusan pembelian di wisata kuliner yang ada di Pantai Jempol. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif asosiatif. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah datang serta
membeli di warung atau tempat makan yang ada di dekat Jempol atau Jembatan Polak, atau warung tempat makan yang memiliki pendapatan minimal Rp500.000 per hari dan konsumen yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, setelah dibagikan kuesioner dan pengolahan data, maka diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut. Variabel produk itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di wisata kuliner Pantai Jempol, karena konsumen itu tidak terlalu mempertimbangkan produk yang dijual di warung atau tempat makan di sana. Kemudian variabel harga pada wisata kuliner Pantai Jempol yang dinilai dari persepsi responden dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan di wisata kuliner Pantai Jempol itu sangatlah terjangkau dibandingkan dengan warung makan ternama yang ada di Sumbawa. Kemudian variabel yang ketiga yaitu tempat atau lokasi itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, tempat atau lokasi wisata kuliner Pantai Jempol ini dinilai sangat strategis karena berada di pusat keramaian. Itu adalah analisis telaah saya terhadap artikel yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai telaah artikel yang terakhir, yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Resepsionis terhadap Kepuasan Tamu untuk Mencapai Minat Pembelian Ulang di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Kata kunci dari artikel ini adalah kualitas pelayanan, kepuasan tamu, dan minat pembelian. Nah, di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai salah satu hotel yang memiliki desain perpaduan seni Minangkabau dan modern dengan interior yang artistiknya dari seni bangunan dan perabotannya itu berasal dari kayu yang terletak di Bukit Tinggi. Nah, terdapat beberapa pertanyaan atau apa yang menjadi masalah yang harus dicari tahu, yaitu mengenai apakah tamu bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh resepsionis Hotel Pusako Bukit Tinggi, dan apakah kualitas pelayanan itu berpengaruh kepada kepuasan tamu dalam mencapai minat pembelian ulang di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan variabel independen atau X, yaitu kualitas pelayanan resepsionis Hotel Pusako Bukit Tinggi. Kemudian variabel dependen atau Y-nya adalah tingkat kepuasan tamu dan minat pembelian ulang. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 101 responden dari tamu yang sedang atau sudah pernah menggunakan jasa atau fasilitas dari Hotel Pusako Bukit Tinggi. Nah, setelah dibagikan kuesioner kepada responden, dari hasil kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Pengaruh kualitas yang paling dominan terhadap kepuasan tamu adalah empathy, yang mana hal ini menandakan bahwa setiap tamu yang menginap di Hotel Pusako Bukit Tinggi merasa puas dengan sikap karyawan resepsionisnya yang bersifat ramah, sopan, santun, dan mendahulukan kepentingan tamu dalam proses pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tamu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga memiliki dampak pada minat pembelian ulang. Nah, mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pagi, Pak Yeri dan teman-teman semua. Saya Melina Arini Yova dengan NIM 2021-05-313 akan menjelaskan terkait dengan tugas telah artikel yang telah saya buat. Untuk artikel yang pertama berjudul Tinjau Kebijakan Pembelian Barang pada Bagian Purchasing saat Pandemi di Novotel Grand Saila, Makassar. Kata kunci dari artikel ini yaitu kebijakan pembelian barang, purchasing section, dan hotel. Kemudian untuk bagian yang pertama yang telah saya telaah mengenai pendahuluan, identifikasi, dan analisis latar belakang masalah. Jadi hotel merupakan bisnis di bidang akomodasi yang memuat berbagai unsur kepariwisataan seperti pelayanan, keamanan, serta fasilitas berupa sarana dan prasarana.
Produk yang hotel tawarkan kepada tamu adalah dalam bentuk produk dan jasa. Jadi kedua hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan hendaknya selalu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Produk dan jasa yang dirasakan tamu merupakan gabungan dari kerja keras dan usaha dari setiap departemen yang ada di sebuah hotel, seperti front office department, food and beverage product, and beverage service, housekeeping, dan termasuk accounting. Jadi accounting adalah salah satu departemen yang paling penting dalam mendukung kelancaran operasional sebuah hotel. Karena dalam sebuah bisnis, bagian keuangan itu penting. Jadi sebagian besar operasional pasti berkaitan dengan keluar masuknya uang. Dan dalam departemen accounting terdapat beberapa bagian yang tidak kalah penting. Dan salah satunya adalah bagian purchasing. Jadi purchasing adalah suatu proses pembelian atau pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan, dan kegiatan ini biasanya disebut pengadaan barang. Jadi pengadaan barang ini merupakan sesuatu yang penting dalam perusahaan karena suatu perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa pengelolaan barang yang benar. Karena dalam operasionalnya tentu memerlukan peralatan, perlengkapan, serta bahan-bahan material lainnya. Oleh karena itu, dan purchasing harus dijalankan dengan benar karena sangat berkaitan dengan operasional sehari-hari. Jadi karena hal tersebut penting bagi suatu perusahaan atau usaha untuk memperhatikan bagian purchasing-nya. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai metode dan identifikasi serta analisis terhadap penelitian. Jadi metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik sampling jenuh. Jadi pengumpulan data melalui beberapa cara yaitu dengan melakukan observasi partisipan di mana peneliti melakukan pengamatan partisipatif yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dalam objek penelitiannya. Jadi di sini peneliti langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari di Novotel Grand Saila Makassar. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara secara langsung, dan informan dari peneliti adalah 2 orang dari bagian purchasing Tel Grand Saila Makassar. Kemudian jawaban dari informan diklasifikasikan dan diinterpretasikan dalam rupa data yang akan dimasukkan dalam pembahasan. Jadi tujuan dari adanya penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui konstruksi sosial dan data yang dihasilkan. Dan data yang dihasilkan yaitu berupa narasi dan cerita. Kemudian bagian yang terakhir berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Jadi dalam sebuah industri, proses pembelian merupakan suatu bagian yang penting dalam mendukung kelancaran operasional industri tersebut. Begitupun dengan industri akomodasi khususnya hotel. Jadi seperti yang kita ketahui, hotel merupakan tempat yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan fasilitas penginapan. Dan di dalam hotel terdapat berbagai macam divisi atau departemen yang mendukung proses operasional setiap harinya. Adapun departemen tersebut yaitu front office, food and beverage product, food and beverage service, housekeeping, dan accounting. Dalam produk serta jasa yang diberikan hotel kepada tamu merupakan perpaduan dari berbagai divisi di atas. Dan dari beberapa divisi di atas, yang menjadi divisi yang tidak kalah penting karena sangat berkaitan dengan kegiatan operasional setiap harinya yaitu divisi accounting, khususnya bagian purchasing. Selain menawarkan jasa atau pelayanan, hotel juga menawarkan produk fisik seperti fasilitas, sarana dan prasarana, tempat tidur, kamar mandi, utilities, dan sebagainya. Jadi, setiap tamu yang menginap tentu saja akan mendapatkan fasilitas tersebut. Dan apabila bahan-bahan dan perlengkapan yang seharusnya tamu dapatkan tidak ada, maka operasional hari tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi penting untuk memperhatikan dan mengecek keadaan dan kinerja dari tim purchasing. Maka dari itu, tim purchasing harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap persediaan barang-barang atau perlengkapan tersebut. Dan menurut Warsana dan Polifatun dan Nur Cahyo pada tahun 2018, Departemen Purchasing dapat diartikan sebagai subdepartemen dari accounting, yang mana memiliki otoritas dari manajemen atau pemilik hotel untuk melaksanakan pembelian semua jenis barang dan keperluan operasional perusahaan atau hotel. Jadi divisi purchasing memiliki wewenang atau tugas
dalam hal pembelian atau pengadaan barang untuk kebutuhan operasional. Bagian purchasing mendapatkan daftar permintaan pembelian dari semua departemen di hotel. Permintaan pembelian barang bersifat rutin setiap hari, merupakan kelompok barang material yang mana pembeliannya dikhususkan kepada Food and Beverage Department dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan makanan. Purchasing juga memiliki beberapa supplier sesuai dengan kebutuhan barang, lalu melakukan permintaan harga kepada supplier dan juga melakukan penawaran harga yang sesuai dan disepakati kedua belah pihak. Kemudian supplier melakukan seleksi supplier yang terpilih berdasarkan spesifikasi tertentu agar mendapatkan bahan dengan kualitas dan kuantitas yang baik atau sesuai dengan standar operasional prosedur dari purchasing di bagian Novotel Makassar. Kemudian pada masa pandemi COVID-19, Novotel Grand Shayla Makassar menerapkan pembelian dengan sistem sentralisasi atau tersebar, di mana pembelian yang dilakukan itu atas dasar persetujuan dari General Manager. Kemudian staf bagian purchasing tidak dapat mengambil keputusan pembelian selama pandemi karena jumlah pesanan yang lebih sedikit dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kemudian juga ada perpindahan vendor, serta pengajuan PRPO harus sampai pada persetujuan General Manager baru dapat dilakukan pemesanan. Tadi untuk telaah bagian artikel yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan artikel yang kedua dengan judul Analisis Sistem Pengadaan Operasional pada Hotel Bukit Kenari di Parepare. Kata kuncinya hotel purchasing, administration, dan procurement. Jadi untuk bagian pendahuluan dan identifikasi analisis latar belakang masalahnya. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki keunikan dan kekhasan pariwisatanya masing-masing. Salah satunya di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan Tanah Toraja. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan karena ingin ke Toraja. Wisatawan yang datang biasanya berasal dari luar daerah, bahkan luar pulau, dan tentu saja ketika mereka berwisata, mereka membutuhkan akomodasi. Hotel Bukit Kenari di Parepare merupakan salah satu hotel yang cukup menarik dari segi geografis karena terletak di tempat yang strategis di ketinggian sehingga menawarkan kenikmatan keindahan kota Parepare yang berdampingan dengan teluk atau laut. Jadi tentu banyak wisatawan yang akan tertarik untuk menginap di hotel ini. Dan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan bagi tamu hotel, jadi setiap divisi dalam hotel harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan bagian atau bidang yang tidak kalah penting yaitu bagian purchasing atau pembelian, karena seluruh operasional pasti membutuhkan atribut seperti alat atau perlengkapan lainnya. Dan apabila hal-hal tersebut tidak ada dan tidak tersedia, maka operasional pada hari tersebut tidak dapat berjalan. Jadi semua rangkaian pelayanan berawal dari proses purchasing, karena bagian purchasing memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan barang dari semua departemen. Penting bagi sebuah perusahaan dalam bidang apapun untuk memperhatikan dan mengawasi dengan sungguh divisi atau bagian purchasing, karena sangat berkaitan dengan operasional sehari-hari. Dan bagian yang kedua berkaitan dengan metode identifikasi dan analisis terhadap penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana data yang dihasilkan berupa deskripsi. Kemudian lokasi penelitian ini adalah di Hotel Bukit Kenari di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan observasi yang bersifat partisipatif, artinya peneliti berinteraksi secara langsung atau menjadi bagian dari tamu di Hotel Bukit Kenari Parepare. Jadi peneliti sendiri juga memiliki pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan secara langsung selama melakukan observasi. Kemudian peneliti juga dapat memposisikan diri sebagai customer dan sebagainya. Kemudian untuk proses analisis datanya dengan model interaksi dari awal pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data memiliki sifat jalin-menjalin, yaitu bergerak dan menjelajahi objek selama proses berlangsungnya penelitian.
Kemudian interpretasi dan analisis mengacu pada sebuah teori untuk memecahkan permasalahan penelitian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hasil dan pembahasan dari artikel ini. Itu berkaitan dengan sistem pengadaan barang operasional pada Hotel Bukit Kenari di Parepare. Bagian purchasing menjadi bagian yang penting karena bertugas dalam penyediaan dan pengadaan barang untuk keperluan operasional dan penyelesaian setiap pekerjaan yang ada di hotel. Jadi proses perencanaan pengadaan untuk memperhitungkan jumlah pemesanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait, seperti jumlah pemesanan dan sebagainya. Aktivitas pengadaan yang dilakukan oleh Hotel Bukit Kenari Parepare memerlukan beberapa proses. Beberapa sistem cara pembelian dalam purchasing di Hotel Bukit Kenari terdiri dari sistem pengadaan digunakan pada Hotel Bukit Kenari Parepare ini untuk pengadaan bahan minuman, terutama untuk merek bir dan air mineral botolan. Jadi merek ini menjadi produk utama yang dijual dan dipakai oleh Hotel Bukit Kenari Parepare karena beberapa alasan, yaitu Hotel Bukit Kenari Parepare memilih merek bintang untuk produk bir dan Ades untuk produk minuman botol yang digunakan di restoran dan kamar tamu karena merek tersebut banyak digemari oleh tamu. Utamanya tamu hotel itu berasal dari mancanegara. Kemudian pemilihan merek Ades menjadi produk minuman di Hotel Bukit Kenari Parepare karena merek ini didatangkan dari supplier yang sama dengan produk bir tersebut. Jadi pengambilan keputusan untuk mendatangkan merek ini dikarenakan telah ada perjanjian kontrak antara hotel dengan supplier minuman. Dan di sisi lain, keuntungan yang diperoleh hotel ketika mengadakan perjanjian kontrak tersebut antara lain harga yang diberikan supplier kepada hotel itu lebih murah. Kemudian peminjaman pakai kulkas, minuman, dan beberapa kontrak lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan dalam proses pengadaan kedua merek minuman di Hotel Bukit Kenari Parepare ini menggunakan sistem kontrak. Jadi biasanya barang akan didatangkan secara reguler. Jika kebutuhan mendadak seperti ada event besar, maka bagian pengadaan akan mengorder pada supplier untuk menambah stok minuman. Kemudian pengorderannya cukup melalui telepon, kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan formulir pengadaan kepada supplier untuk data administrasi. Kemudian pengadaan barang dengan sistem harian pada Hotel Bukit Kenari Parepare itu mengadakan untuk pengadaan barang-barang yang mempunyai sifat sekali habis. Jenis barang ini antara lain seperti sayur-sayuran atau kebutuhan dapur lainnya. Selain itu, sistem pengadaan barang dengan sistem harian ini juga digunakan untuk mengadakan barang-barang yang sifatnya mendadak dan harus segera diadakan guna memperlancar operasional kegiatan di Hotel Bukit Kenari. Kemudian ada juga sistem pengadaan secara kontan, di mana pengadaan dengan sistem ini biasanya digunakan oleh bagian pengadaan di Hotel Bukit Kenari untuk pengadaan barang yang dilakukan dengan menggunakan uang kas. Jadi pengadaan barang ini bersifat penting dan segera dilakukan. Jadi apabila barang yang dibutuhkan tidak ada di kota Parepare, maka orderan barang tersebut akan dicari di kota Makassar, yang merupakan ibu kota provinsi yang tentunya memiliki banyak varian produk yang lebih variatif. Jadi peranan bagian pengadaan di Hotel Bukit Kenari Parepare tidak hanya sebagai bagian pengadaan barang, tapi juga sebagai penentu dan berfungsi untuk mencari perbandingan harga yang terdapat di pasaran yang akan digunakan untuk keperluan operasional hotel. Jadi perlu untuk dilakukan kontrol untuk mengetahui keadaan atau stok barang-barang yang dimiliki hotel dan dapat langsung dilakukan pembelian oleh tim purchasing. Itu tadi merupakan pembahasan untuk artikel yang kedua. Dan artikel yang terakhir dengan judul Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Untuk kata kuncinya pengadaan barang, jasa, dan BUMN. Bagian yang pertama, yaitu pendahuluannya.
Jadi badan usaha milik negara adalah perusahaan publik yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi atau pendapatan negara, atau dengan kata lain menjadi alat untuk memperoleh keuntungan. Dan dalam bidang pariwisata terdapat badan usaha milik negara BUMN, yaitu PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero, atau yang lebih dikenal dengan Bali Tourism Development Corporation. Jadi kilas balik sejarah berdirinya BUMN ini diawali pada tahun 1969 ketika pemerintah Indonesia dan United Nations Development Program berinisiatif untuk melakukan studi bersama dalam rangka mengembangkan pariwisata di Bali. Jadi pada tahun 1972, pemerintah Indonesia dan UNDP menunjuk Pacific Consultant International untuk membuat cetak biru kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua. Untuk mengimplementasikan cetak biru tersebut, pada tahun 1973 didirikanlah BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Kemudian PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero ini bertugas untuk menyiapkan lokasi pembangunan, menyiapkan cetak biru yang lebih terperinci, dan menciptakan infrastruktur standar internasional yang dapat menarik minat investor ke Nusa Dua Resort. Dan dalam hal ini, masyarakat juga terlibat dalam proses kerja dari BUMN. Sebagai sebuah lembaga yang mengurusi bidang kepariwisataan, tentu saja membutuhkan bagian purchasing atau pengadaan barang dalam operasional sehari-hari. Jadi terdapat peraturan yang melandasi pengaturan pengadaan barang dan jasa pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero. Dan untuk bagian metode identifikasi dan analisis terhadap penelitian ini, jadi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dengan menggunakan cara berpikir atau penalaran, baik secara deduktif maupun secara induktif. Jadi penelitian hukum empiris manakala objek kajiannya adalah perilaku hukum atau kenyataan masyarakat. Jadi metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jadi topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Itu untuk bagian analisis tahap penelitiannya. Dan berikutnya yang terakhir berkaitan dengan hasil dan pembahasan dari artikel ini. Jadi sebagai sebuah lembaga negara, dalam operasionalnya BUMN didasari oleh hukum atau terdapat ketentuan yang mengatur dalam segala operasionalnya. Jadi dalam hal pengadaan barang dan jasa, BUMN didasari oleh dasar hukum pengadaan barang dan jasa oleh Peraturan Menteri BUMN nomor per 05/BMU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. Jadi kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN nomor per 05/BMU/2008, Direksi PT Pengembangan Pariwisata Bali telah menetapkan pedoman pengadaan barang dan jasa berdasarkan keputusan Direksi nomor KEP-DIR-73/10/2008 tertanggal 15 Desember 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada peraturan ini diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali. Jadi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pada PT Pengembangan Pariwisata Bali harus mengacu pada peraturan ini. Jadi dalam hal pengadaan barang sudah terdapat ketentuan yang kaku dan tegak yang harus diikuti oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali. Kemudian dalam pelaksanaannya berdasarkan
Keputusan Direksi PT Pengembangan Pariwisata Bali nomor KEP DIR-116-10-2013. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMN memiliki standar operating procedure di mana SOP pengadaan barang atau jasa investasi adalah pedoman tata cara kegiatan pengadaan barang investasi, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan khusus, dan pengadaan jasa lainnya di PT Pengembangan Pariwisata Bali. Jadi SOP pengadaan barang atau jasa investasi ini bertujuan untuk menyeragamkan kegiatan pengadaan barang atau jasa investasi guna mendorong tercapainya tertib administrasi serta menjamin bahwa semua data mengenai kegiatan pengadaan barang atau jasa investasi terekam dan didokumentasikan dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Di SPI menyarankan untuk melakukan pengadaan pemusatan kewenangan pengadaan barang dan jasa, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi walaupun peraturan dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sudah terdokumentasi dengan lengkap dan jelas, namun hal itu tidak cukup. Perlu untuk terus melakukan pengecekan dan pengawasan kepada bidang pengadaan barang agar tidak ada penyalahgunaan dana atau manipulasi dalam pembelian yang dilakukan. Jadi sekian dari presentasi mengenai telaah artikel yang telah saya buat. Terima kasih.